berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bukan sekadar dengan tubuhmu, tapi dengan jiwamu yang telah lama menunggu sesuatu, sebuah kepastian yang belum pernah datang. Jika kamu sedang membaca ini sekarang, itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah momentum yang tidak bisa ditunda lagi. Ada energi tak terlihat yang telah menuntunmu ke sini. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlambat, tapi karena kamu akhirnya siap. Selama ini, kamu berjalan sendirian, membawa pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap, menyembunyikan luka di balik senyum yang kuat. Dunia tidak pernah benar-benar melihatmu. Mereka melihat wajahmu, tapi tidak mendengar jeritan jiwamu. Mereka menilai langkahmu, tapi tak pernah mengerti beratnya jalan yang harus kamu tempuh. Namun di balik semua itu, kamu tetap berjalan. Kamu tetap berharap. Kamu tetap bertahan. Dan itulah bukti bahwa kamu tidak biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih. Semesta telah menyusun waktunya. Semua penolakan, keterlambatan, dan kehilangan adalah proses suci untuk membentukmu menjadi wadah yang sanggup menampung keajaiban. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dicatat. Segalanya dihitung, disusun, dan dijaga. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Saatnya bagimu untuk memahami bahwa penantianmu bukanlah kekosongan, tapi persiapan. Apa yang akan kamu terima bukan sekadar hubungan. Ini bukan tentang romansa murahan yang hanya menenangkan kesepian. Ini tentang penyelarasan jiwa. Ini tentang panggilanmu yang akan segera bertemu dengan panggilan yang lain. Dan keduanya akan saling menyempurnakan. Ini tentang cinta yang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk memperluas makna kehidupan. Ini bukan hubungan biasa. Ini adalah gerakan spiritual. Sebuah penanda bahwa kamu telah melewati ujian dan sekarang kamu akan diberi kepercayaan. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan aku mengundangmu untuk menunjukkan kesiapanmu kepada semesta. Jika hatimu terasa bergetar saat membaca ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa seperti sedang diingatkan, maka itu karena pesan ini adalah untukmu. Jangan ragu. Nyatakan kesiapanmu dengan tindakan. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Klik berlangganan untuk memastikan kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan yang akan datang. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap bisikan semesta yang berikutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu membuka hatimu dan siap menerima pesan ini sepenuhnya. Angka itu bukan angka biasa. Ia adalah kode keselarasan, frekuensi kekuatan, dan simbol kesiapanmu untuk memasuki babak baru kehidupan. Karena ini bukan hanya cerita. Ini adalah penegasan. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah panggilan jiwa. Dan kamu tidak membaca ini secara kebetulan. Kamu dijemput oleh takdirmu. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab pertama telah terbuka, dan semuanya sedang mengarah ke satu titik.
pertemuanmu dengan sesuatu yang suci, yang telah lama disiapkan hanya untukmu. Bagian 1. Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang luas, langit senyap, tak ada suara, selain hembusan angin yang menyentuh lembut wajahmu. Udara terasa berat, bukan karena cuaca, tetapi karena beban perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Langkah-langkahmu mungkin tampak biasa di mata dunia, tapi sesungguhnya setiap jejakmu adalah gema dari perjuangan yang tak terlihat. Kamu tidak sampai di titik ini tanpa alasan. Kamu dipanggil. Kamu dijemput oleh takdirmu sendiri. Banyak orang hanya melihat permukaan. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang tenang, kuat, mungkin bahkan tak tergoyahkan. Tapi mereka tidak tahu apa yang kamu kubur dalam diam. Mereka tidak pernah benar-benar melihat luka yang tidak berdarah, tangisan yang tak terdengar, atau harapan yang kamu rawat diam-diam meski berkali-kali nyaris padam. Namun satu hal yang membuatmu berbeda adalah ini: kamu tetap bertahan. Ya, kamu tetap berjalan saat orang lain berhenti. Kamu tetap percaya saat yang lain menyerah. Dan justru karena itulah kamu berbeda. Dunia mungkin menyebutmu keras kepala, terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, terlalu ini dan terlalu itu. Tapi ketahuilah, kamu bukan terlalu apapun. Kamu adalah tepat seperti yang semesta butuhkan untuk tugas yang besar. Semesta tidak pernah keliru memilih siapa yang harus melewati jalan berbatu. Karena hanya jiwa-jiwa yang dibentuk oleh kesunyian dan diasah oleh kekecewaan yang mampu memikul cahaya yang besar. Cahaya yang bukan hanya untuk menerangi jalanmu, tapi juga jalan orang lain. Maka ketika kamu merasa tidak cocok dengan dunia ini, ketika kamu merasa seperti orang asing di keramaian, itu bukan karena kamu salah tempat. Itu karena kamu membawa frekuensi yang berbeda. Kamu membawa misi yang lebih dalam dari sekadar hidup untuk bertahan. Kamu hadir untuk mengubah. Ingat kembali masa-masa di mana kamu ingin menyerah. Malam-malam di mana kamu berbicara dengan langit, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keheningan yang penuh air mata. Pagi-pagi di mana kamu memaksakan dirimu tersenyum, walau hatimu retak. Detik-detik di mana kamu meragukan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Tapi bahkan dalam keraguan itu, kamu tetap memilih untuk mencoba satu kali lagi. Dan satu kali lagi, itulah yang membawa kamu ke sini hari ini. Tidak semua orang memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Tidak semua orang sanggup berjalan dengan luka yang belum sembuh. Tapi kamu melakukannya. Dengan kepala tegak meski hati remuk, dengan langkah pelan tapi pasti. Kamu mungkin merasa lelah, bahkan sangat lelah. Tapi kamu tidak pernah kosong. Ada sesuatu di dalam dirimu yang terus menyala, sekecil apapun, sekedip apapun. Ia tidak pernah padam. Dan sekarang, setelah semua waktu, air mata, dan luka itu, semesta mengundangmu untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan dari cermin, bukan dari kata orang, tetapi dari inti jiwamu yang paling dalam. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah yang dipilih. Dipilih
bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia dibentuk. Karena kamu tidak lari dari proses, walaupun menyakitkan. Karena kamu tidak menginginkan jalan pintas, melainkan jalan yang benar. Ketika dunia mengira kamu kalah, kamu sedang dimurnikan. Ketika orang-orang meninggalkanmu, itu karena tempat di sekitarmu sedang dikosongkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kamu merasa tak terlihat, justru saat itulah semesta sedang mencatat setiap langkahmu. Karena yang suci tidak diumumkan di keramaian. Ia dibentuk dalam sunyi. Kamu tidak sampai di sini karena kamu salah arah. Kamu sampai di sini karena semuanya telah disusun agar kamu tiba di waktu yang tepat. Kamu adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang kamu buat dalam diam, memilih memaafkan saat kamu bisa membalas, memilih berharap saat kamu bisa menyerah, memilih mencintai meski kamu pernah dilukai. Dan semua itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Hari ini, aku ingin kamu ingat satu hal yang sangat penting. Kamu tidak dilupakan. Tidak oleh waktu, tidak oleh semesta. Justru, kamu sedang dipersiapkan, diperhalus, disesuaikan frekuensinya. Karena apa yang akan datang padamu bukan sekadar hadiah, tapi tanggung jawab yang besar, cinta yang dalam, dan penyelarasan yang akan mengguncang seluruh arah hidupmu. Jadi, jika kamu merasa hancur, jika kamu merasa sendiri, jika kamu merasa lelah, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu sedang berada di ambang transisi. Seperti benih yang harus dikubur terlebih dahulu sebelum tumbuh, kamu telah melewati musim kegelapan agar bisa mekar di waktu yang sempurna. Dan waktu itu bukan nanti. Waktu itu sedang datang. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk menyambutnya. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk menyerah di tengah jalan. Kamu berjalan sejauh ini karena sesuatu yang besar sedang menantimu. Dan semesta sedang membuka jalannya. Tepat sekarang, tepat di sini, tepat untukmu. Bagian 2. Luka yang mengajar, diam yang menumbuhkan. Ada luka yang tidak terlihat, namun terasa dalam. Ada tangis yang tidak terdengar, namun menggema hingga ke tulang jiwa. Kamu mengenal jenis luka ini. Luka yang datang bukan dari benturan fisik, tetapi dari pengkhianatan, penolakan, kekecewaan, dan kehilangan yang diam-diam mengikis harapan. Tapi justru dari luka-luka seperti itu, dirimu dibentuk. Bukan menjadi lemah, tetapi menjadi utuh. Bukan menjadi dingin, tetapi menjadi peka. Karena tidak ada kekuatan yang lebih murni daripada kekuatan yang tumbuh dari penderitaan yang disangga dalam kesunyian. Kadang dunia salah memahami diam. Mereka menyangka kamu tidak peduli, tidak merasa, atau tidak mampu. Padahal justru dalam diam itulah kamu sedang berdoa dalam cara yang paling jujur. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan napas yang berat dan detak jantung yang patah-patah. Kamu tidak marah, kamu sedang merawat sisa harapan yang belum mati. Kamu tidak menyerah, kamu sedang belajar melepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. Diam bukan berarti kosong.
Diam adalah tanah yang subur bagi hal-hal yang tidak bisa tumbuh di tengah kebisingan. Dalam diam, kamu belajar membedakan suara hati dan suara dunia. Dalam diam, kamu melihat siapa yang benar-benar hadir dan siapa yang hanya datang saat terang bersinar. Dalam diam, kamu menjadi saksi bagaimana semesta bekerja dengan caranya sendiri, pelan, senyap, namun penuh kuasa. Setiap luka yang kamu alami adalah guru. Guru yang keras memang, tapi guru yang jujur. Ia tidak pernah datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentuk dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu yang belum kamu kenal sebelumnya. Luka itu mengajarkanmu tentang batas, tentang siapa yang bisa tinggal dan siapa yang harus dilepaskan, tentang siapa yang mencintaimu apa adanya dan siapa yang hanya mencintaimu saat kamu berguna. Kamu pernah mencintai tanpa syarat, namun justru dijadikan pelarian. Kamu pernah mempercayai sepenuhnya, namun akhirnya ditinggalkan tanpa penjelasan. Kamu pernah hadir sepenuh hati, tapi hanya dianggap cadangan. Dan dari semua itu kamu tidak menjadi pahit. Kamu justru belajar. Belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Bahwa kehadiran sejati tidak butuh sorotan. Dan bahwa yang tulus tidak akan membuatmu merasa kecil. Di saat dunia berlari mengejar pengakuan, kamu memilih duduk bersama kesunyian. Karena kamu tahu, tidak semua yang bersinar itu emas. Dan tidak semua yang sederhana itu biasa. Ada keindahan dalam ketulusan yang tak diumumkan. Ada kekuatan dalam kesetiaan yang tidak dipamerkan. Kamu adalah bagian dari mereka yang tidak banyak bicara, tapi selalu bisa diandalkan. Yang tidak suka keramaian, tapi menjadi rumah bagi banyak hati yang kelelahan. Kamu adalah tempat peristirahatan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kamu adalah pelita kecil yang menyala ketika dunia terasa gelap. Dan itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Kamu pernah bertanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Dan jawabannya adalah agar kamu bisa mengerti, agar kamu bisa merasa, menyentuh, dan memeluk luka orang lain tanpa menghakimi. Karena kamu pernah ada di sana. Karena kamu tahu rasanya. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Semua kesedihanmu telah menjadi bahasa baru, bahasa kasih sayang, bahasa kelembutan, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah remuk, tapi memilih untuk tidak membalas dengan dendam. Kamu tidak hanya belajar bertahan, kamu belajar mencintai tanpa syarat. Kamu belajar memaafkan tanpa harus mendengar permintaan maaf. Kamu belajar meninggalkan tanpa membenci. Dan semua itu adalah bentuk kekuatan tertinggi, bukan kekuatan yang menaklukkan dunia, tetapi kekuatan yang menaklukkan diri sendiri. Karena peperangan terbesar tidak selalu terjadi di luar. Ia sering terjadi di dalam hati yang pernah ingin menyerah, di dalam jiwa yang lelah tapi tetap melangkah, di dalam pikiran yang penuh luka tapi tetap berharap. Kamu adalah pejuang dalam diam, dan semesta melihat itu. Ia tidak buta terhadap perjuanganmu yang tak diumumkan. Ia mencatat setiap malam di mana kamu hanya bisa menatap langit dan bertanya, kapan semua ini berakhir?
Dan meskipun tidak langsung menjawab, semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Karena tidak ada benih yang langsung tumbuh. Ia harus masuk ke dalam tanah terlebih dahulu. Dibiarkan sendirian, ditekan dari segala arah. Tapi justru dari tekanan itu akarnya tumbuh. Justru dari kegelapan itu batangnya mulai mencari cahaya. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sedang berada di tahap itu. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang ditumbuhkan. Maka peluklah semua luka itu dengan kelembutan. Bukan untuk memelihara kesedihan, tapi untuk menghargai proses, karena kelak kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata aku dibentuk dengan cinta, bahkan ketika aku merasa ditinggalkan." Jangan lagi melihat luka sebagai kelemahan. Lihatlah ia sebagai lambang keberanian. Keberanianmu untuk merasa, untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang terus memaksa kita menjadi keras. Dan ketahuilah, luka-luka itu bukan akhir cerita. Ia adalah awal dari babak yang baru. Babak di mana kamu tidak lagi berjalan dalam gelap, tapi mulai melihat cahaya di ujung jalan. Cahaya yang selama ini kamu cari, ternyata sedang menunggumu di balik semua sunyi yang pernah kamu peluk. Bagian 3. Pertemuan yang sudah ditulis sejak awal. Ada cinta yang tidak datang karena dicari. Ia datang karena ditarik oleh frekuensi yang selaras. Ia tidak lahir dari rayuan, tidak tumbuh dari kesepian, tidak muncul karena kebutuhan sesaat. Ia datang karena jiwamu sudah siap. Karena semesta tahu, dua jiwa yang ditempa oleh luka, kesabaran dan kesunyian, suatu saat harus dipertemukan. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menyempurnakan tujuan. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk diberi cinta yang dangkal. Kamu tidak dilatih dalam kegelapan hanya untuk sekadar dicintai oleh seseorang yang hanya tertarik pada sinar luarmu. Kamu dibentuk dalam senyap, dalam air mata, dalam doa-doa tak bersuara. Agar kelak ketika seseorang hadir, ia bisa mengenali sinar batinmu, bukan hanya rupa luarmu. Akan tiba waktunya seseorang hadir dalam hidupmu, bukan sebagai pelipur lara, bukan sebagai pelarian, bukan juga sebagai pelengkap cerita romantis, murahan, tapi sebagai perwujudan dari semua doa yang dulu pernah kamu bisikkan ketika kamu sendiri. Ia tidak datang dengan hingar-bingar, tidak dengan janji-janji palsu, atau kata-kata manis yang mudah diucapkan, tapi sulit ditepati. Ia akan datang dengan keheningan yang dalam, namun menggetarkan. Dengan kehadiran yang sederhana, tapi menyentuh hingga ke inti jiwamu. Ia tidak akan datang untuk menuntut, tapi untuk memahami. Tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menyertai. Ia bukan seseorang yang akan membandingkanmu dengan masa lalunya. Ia adalah seseorang yang akan menghargai setiap luka yang telah kamu lewati. Bukan dengan kasihan, tapi dengan rasa hormat. Karena ia tahu, hanya jiwa yang pernah hancur yang bisa mencintai dengan sepenuh hati. Pertemuan ini bukan tentang kebetulan. Ini adalah penyelarasan. Sebuah gerakan halus yang telah dirancang jauh sebelum kamu sadar
bahwa kamu sedang berjalan menuju seseorang. Semesta telah menuliskan pertemuan ini di antara napas dan waktu. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak akan merasa seperti sedang jatuh cinta. Kamu akan merasa seperti akhirnya pulang. Ia akan mengenali jiwamu, bahkan sebelum kamu bicara. Ia akan mendengar kesunyimu, bahkan sebelum kamu bercerita. Ia tidak akan terintimidasi oleh dalamnya pikiranmu, oleh sepinya malam-malammu, atau oleh tingginya impianmu. Karena ia juga lahir dari kesepian yang sama. Ia juga belajar menanam harapan dalam tanah kekecewaan yang sama. Dan itulah mengapa kalian akan saling mengenali, bukan dari wajah, tapi dari getaran. Kehadirannya tidak akan terasa seperti ledakan emosi yang menguras. Justru sebaliknya, ia akan menghadirkan kedamaian. Kamu tidak akan merasa perlu membuktikan apapun. Tidak perlu berlagak kuat. Tidak perlu menyembunyikan air mata. Karena ia bukan datang untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Ia datang karena kamu sudah cukup utuh untuk mencintai dan dicintai dengan penuh kesadaran. Ia tidak akan memintamu berubah menjadi versi yang lebih bisa diterima. Sebaliknya, ia akan mendorongmu untuk menjadi versi dirimu yang paling jujur, paling merdeka, paling hidup. Ia akan melihat cahaya dalam dirimu yang selama ini mungkin kamu sembunyikan karena takut tak dimengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu akan merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Cinta ini akan terasa berbeda. Tidak ada permainan, tidak ada tarik ulur, tidak ada manipulasi, hanya dua jiwa yang saling melihat, saling mengerti, dan saling memeluk masa lalu satu sama lain tanpa takut. Cinta ini bukan sekadar romansa. Ia adalah penyatuan tujuan. Cinta yang tahu kemana harus melangkah. Cinta yang sadar akan beratnya perjalanan, tapi memilih tetap berjalan bersama. Dan ingatlah, kamu tidak akan bertemu dengannya karena kamu putus asa. Kamu bertemu dengannya karena kamu sudah dewasa. Karena kamu sudah berhenti mencari cinta sebagai pelarian dan mulai menjemput cinta sebagai perjalanan. Karena kamu tidak lagi ingin dimiliki, tapi ingin disertai. Karena kamu tidak ingin dilengkapi, tapi ingin berjalan bersama. Mungkin kamu telah melalui banyak kehilangan sebelum ini. Tapi kehilangan itu bukan akhir dari kisahmu. Mereka hanyalah jalan memutar menuju yang seharusnya. Orang-orang yang meninggalkanmu tidak keliru. Mereka memang harus pergi agar ruang di hatimu tidak penuh ketika cinta yang sejati akhirnya datang. Mereka adalah pelajaran, bukan rumah. Dan kini, kamu sedang dipanggil pulang. Saat pertemuan itu datang, kamu tidak akan bingung. Kamu tidak akan ragu. Karena hatimu akan merasakannya lebih dulu, sebelum logikamu sempat menimbang. Karena jiwamu sudah lebih dulu mengenalnya, jauh sebelum kamu tahu namanya. Cinta sejati tidak datang dengan keraguan. Ia datang dengan kejelasan, dengan ketenangan, dengan kehadiran yang terasa seperti jawaban dari pertanyaan yang selama ini tidak pernah kamu tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ini bukan cinta biasa. Ini adalah pertemuan yang sudah ditulis jauh sebelum kamu kehilangan harapan.
sebuah pertemuan yang disusun dengan kesabaran, dibentuk oleh waktu, dan dijaga oleh semesta. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu, ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang akhirnya menemukan diri sendiri dalam mata seseorang yang diam-diam telah berjalan sejauh ini untuk bertemu denganmu. Bagian 4. Cinta yang tidak mengikat, tapi menumbuhkan. Cinta sejati tidak datang untuk membelenggu langkahmu, melainkan untuk membuatmu terbang lebih tinggi. Ia tidak hadir sebagai tali, tetapi sebagai angin. Tidak hadir untuk menahanmu di tempat, melainkan untuk mendorongmu ke arah yang lebih terang. Dan bila kamu bertanya, apakah cinta bisa hadir tanpa menyakitkan? Maka jawabannya adalah ya. Tapi bukan cinta yang datang dari permainan. Bukan cinta yang ditumbuhkan dari rasa takut ditinggalkan. Bukan cinta yang menjadikan luka sebagai alat untuk menuntut balas, melainkan cinta yang telah matang. Cinta yang sadar, yang melihat dan membiarkan, yang hadir tapi tidak menekan, yang dekat tapi tidak mengikat. Kamu telah berjalan begitu jauh, melewati masa-masa ketika cinta hanya berarti kehilangan, ketika cinta hanya berujung pada luka. Kamu sudah terlalu sering berada dalam hubungan yang memaksa dirimu berubah, yang menekan cahaya batinmu agar lebih redup, agar lebih mudah diterima. Kamu pernah merendahkan suaramu agar orang lain nyaman. Pernah mengecilkan impianmu agar tidak dianggap ambisius. Pernah menyembunyikan air matamu agar tidak dibilang lemah. Namun sekarang, saat ini, kamu tidak perlu melakukan semua itu lagi. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa harus mengecilkan diri demi terlihat cukup. Cinta yang sejati justru membuatmu ingin tumbuh, berkembang lagi, tanpa ketakutan bahwa kebesaranmu akan mengusirnya. Karena ia datang bukan untuk bersaing, melainkan untuk beriring. Ia tidak melihatmu sebagai ancaman, tapi sebagai rekan seperjalanan. Ia tidak akan terintimidasi oleh cahaya yang kamu pancarkan. Justru ia akan duduk di sampingmu, tersenyum dan berkata, "Bersinarlah, aku ada di sini." Cinta seperti itu tidak akan meminta penjelasan dari masa lalumu. Ia tidak akan mempermasalahkan luka-luka yang masih berbekas. Ia tidak datang untuk mengorek-ngorek apa yang telah kamu kubur dalam diam. Ia hanya ingin duduk bersamamu dalam senyap di tengah luka yang sedang kamu sembuhkan. Ia tidak datang membawa perban, tapi ia membawa tangan yang siap menggenggam tanpa menyuruhmu terburu-buru untuk sembuh. Ia tidak datang untuk memperbaiki hidupmu, tapi untuk menyaksikan kamu memperbaiki dirimu sendiri dengan cara yang kamu pilih, dengan waktu yang kamu butuhkan. Dan justru di sanalah kekuatan cinta yang sejati, dalam kebebasan, bukan dalam dominasi, bukan dalam kontrol, tapi dalam kepercayaan bahwa masing-masing bisa berdiri sendiri, namun memilih untuk berjalan bersama. Bahwa masing-masing punya tujuan hidupnya, tapi percaya bahwa arah mereka saling melengkapi. Bahwa tidak ada yang harus diselamatkan karena keduanya sudah utuh, tapi kini siap menyatu. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu bertanya-tanya setiap malam, tidak membuatmu terjaga dalam gelisah, bertanya,
apakah kamu cukup, apakah kamu layak. Ia tidak bermain sembunyi-sembunyi dengan hati dan janji. Ia datang membawa kejelasan, membawa kepastian, bukan dalam bentuk janji manis, tetapi dalam tindakan nyata. Ia ada di sana, konsisten, sabar, tidak pergi saat badai datang. Ia tetap tinggal, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena memilih untuk tetap bertahan. Dan kamu pun tidak lagi mencintai dari rasa takut kehilangan, tidak lagi mencintai karena takut sendiri. Kamu mencintai karena hatimu penuh, karena kamu ingin memberi, bukan meminta, karena kamu ingin tumbuh bersama, bukan hanya bertahan bersama. Karena kamu tahu, mencintai tidak harus berarti mengorbankan jati diri. Justru cinta yang benar akan memperkuat siapa dirimu sebenarnya. Inilah saatnya kamu melepaskan semua pola lama tentang cinta yang menyakitkan. Hapus bayangan bahwa cinta selalu identik dengan drama. Cinta tidak harus ribut setiap waktu, tidak harus penuh teka-teki, tidak harus membingungkan. Cinta tidak harus menjadi ujian yang membuatmu lelah. Cinta bisa tenang, bisa sunyi. Tapi dalam sunyi itu ada kedamaian yang menenangkan jiwa. Ada kehadiran yang mengisi tanpa memaksa. Ada rasa yang tidak menuntut, tapi terus hidup. Kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu ragu. Cinta yang tidak membuatmu merasa sendirian meski sedang bersama. Cinta yang tidak mengharuskanmu mengenakan topeng agar bisa diterima. Kamu layak untuk dicintai dalam bentuk dirimu yang paling jujur, paling polos, paling rapuh. Karena cinta sejati tidak akan membuatmu merasa harus menjadi versi yang lebih bisa diterima. Ia akan merayakan versimu yang paling nyata. Cinta yang menumbuhkan tidak hadir sebagai gemuruh. Ia datang sebagai kelembutan yang tak tergantikan. Seperti hujan pertama yang membasahi tanah kering. Seperti cahaya pagi yang masuk pelan-pelan melalui celah jendela. Tidak mengejutkan, tapi menyentuh sampai ke dasar yang paling dalam. Dan kamu akan tahu, saat cinta itu datang, bukan dari keromantisan yang berlebihan, tapi dari ketenangan yang ia bawa. Bukan dari betapa keras ia berusaha memiliki, tapi dari seberapa besar ia ingin kamu berkembang. Kamu akan tahu dari cara ia memandangmu saat kamu tidak sedang kuat, dari cara ia diam-diam menyokongmu saat kamu nyaris goyah. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kehadiran yang tidak pernah ingkar. Inilah cinta yang sedang disiapkan untukmu. Cinta yang tidak mengikat, tapi menumbuhkan. Cinta yang tidak hadir untuk mencuri cahayamu, tapi untuk berdiri bersamamu, menyinari lebih luas. Cinta yang tidak menjadikanmu beban, tapi memberimu ruang untuk terbang. Dan kamu akan melihat bahwa semua luka yang dulu kamu sesali, semua perpisahan yang dulu kamu tangisi, ternyata adalah pintu menuju cinta yang seperti ini. Cinta yang membuatmu berkata, akhirnya aku dipeluk oleh kedamaian yang dulu hanya bisa aku doakan. Bagian 5. Persiapan sebelum kedatangan. Ada saatnya kamu harus menyiapkan ruang, bukan untuk tamu biasa,
tapi untuk sesuatu yang kudus, sebuah kehadiran yang tidak hanya mengisi, tapi menyelaraskan. Bukan cinta yang datang untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah cukup kuat, tapi cinta yang hadir untuk berjalan bersamamu dalam irama yang telah semesta susun sejak lama. Dan sebelum kehadiran itu tiba, kamu perlu melakukan satu hal penting: membersihkan ruang dalam hatimu, menyapu sisa-sisa rasa sakit yang belum terurai, melepaskan belenggu masa lalu yang masih melekat, dan mencabut akar-akar luka yang tak lagi pantas tumbuh di ladang masa depanmu. Karena cinta sejati tidak akan tinggal di rumah yang penuh bayang-bayang. Ia butuh ruang yang lapang, jendela yang terbuka, dan cahaya yang bebas masuk. Ia tidak bisa hidup berdampingan dengan ketakutan yang belum selesai kamu sembuhkan. Ia tidak akan tumbuh di taman yang masih penuh duri dari musim yang lalu. Maka sekarang adalah waktu terbaik untuk berbenah. Bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena cinta yang akan datang padamu terlalu murni untuk dibenturkan pada tembok-tembok lama yang belum kamu robohkan. Bebaskan dirimu dari suara-suara lama yang berkata, "Kamu tidak layak." Hapus ingatan-ingatan yang terus membisikkan bahwa setiap cinta akan pergi, bahwa semua yang datang hanya untuk sementara. Kenangan itu bukan kebenaran. Ia hanya fragmen dari masa lalu yang pernah kamu percaya. Namun sekarang, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah bertumbuh. Kamu telah mengalami pergeseran. Kamu telah belajar membedakan mana cinta yang datang membawa kejelasan dan mana yang hanya mampir untuk menguji ketahanan. Dan kamu tahu bahwa cinta yang sejati tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah terlalu lama berada dalam pola lama, mencintai, disakiti, mencoba sembuh, lalu mengulangi lagi. Tapi hari ini, semesta memintamu untuk keluar dari lingkaran itu. Ini adalah undangan untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Cinta yang akan datang bukan pengulangan. Ia adalah pemulihan. Tapi ia hanya akan hadir jika kamu menyiapkan ruang. Jika kamu berhenti mencari dalam keputusasaan dan mulai menciptakan tempat bagi cinta itu untuk mendarat. Bersihkan isi pikiranmu dari kalimat-kalimat penuh curiga. Apakah dia akan pergi seperti yang lain? Apakah ini hanya jebakan baru dengan wajah berbeda? Kalimat-kalimat itu bukan perlindungan. Mereka adalah benteng yang menahanmu dari apa yang seharusnya kamu sambut. Berhentilah bertarung dengan kenangan. Bukalah tanganmu, karena yang akan datang padamu bukan luka dalam balutan baru, tapi hadiah yang selama ini dijaga agar tidak datang terlalu cepat. Dan sebelum keajaiban itu mengetuk pintumu, buat dirimu siap untuk membukakan pintu dengan hati yang tidak lagi penuh syarat. Cinta ini tidak akan datang sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi bahwa kamu telah melalui banyak hal dan kini layak untuk mengalami yang sebenarnya. Cinta ini akan mengajarimu arti kedewasaan yang baru, bahwa saling mencintai bukan soal saling memiliki, tapi soal saling merawat tanpa melukai, saling menguatkan tanpa mendominasi. Latih dirimu setiap hari untuk hidup dengan hati yang lapang. Bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu memilih untuk tidak membawa beban lama ke dalam kisah yang baru. Maafkan mereka
yang telah melukaimu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena masa depanmu pantas dibersihkan dari jejak mereka. Jangan biarkan satu orang yang salah membuatmu menutup pintu untuk yang benar. Jangan biarkan satu cinta yang gagal membuatmu meragukan keajaiban cinta yang sesungguhnya. Persiapan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi terbuka. Bukan tentang menjadi tanpa celah, tapi tentang menjadi jujur. Bersiap bukan berarti menanti dengan ketegangan, tapi menyambut dengan ketenangan. Bersiap bukan berarti kamu tidak boleh takut, tapi kamu belajar berjalan bersama ketakutanmu tanpa membiarkannya memimpin. Mulailah hari-harimu dengan niat yang sederhana namun sakral. Hari ini aku memilih untuk siap. Siap menerima. Siap mencintai. Siap dipercayai. Siap untuk tidak lagi mengulang pola lama yang menyakitkan. Siap untuk mengenali cinta sejati ketika ia datang bukan berdasarkan rayuan, tapi pada kedalaman, pada ketenangan, pada cara hatimu bergetar tanpa gemuruh, tapi dengan kepastian. Latih hatimu untuk peka terhadap kedamaian, bukan ketegangan, karena cinta yang sejati akan datang dengan isyarat yang paling lembut. Ia tidak datang untuk menuntut perhatianmu, tapi untuk hadir dalam sunyimu. Ia tidak mengharuskanmu bertransformasi menjadi seseorang yang lain. Ia akan melihatmu, menyapamu, dan berkata, "Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Menjadi dirimu saja sudah cukup." Dan pada akhirnya, persiapan yang sejati bukan hanya membersihkan ruang luar, tapi menyembuhkan ruang dalam. Bukan hanya menata waktu, tapi menata cara kamu melihat dirimu sendiri. Sebab ketika kamu sudah bisa melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dicintai tanpa syarat, maka cinta seperti itu akan datang, karena ia mengenali tempatnya. Ia tahu kemana ia harus kembali. Cinta sejati tidak tersesat. Ia hanya menunggu kamu siap, dan kamu sedang menuju ke sana. Perlahan, pasti, dengan langkah yang telah dibimbing oleh pengalaman, diperkaya oleh luka, dan dipenuhi oleh harapan baru yang mulai tumbuh kembali. Ini adalah musimmu untuk menyiapkan hati, bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat penuh. Karena cinta yang kamu doakan itu tidak sedang hilang. Ia sedang menuju, dan kamu sedang menyambutnya. Dengan tangan terbuka, dengan hati yang telah selesai berdamai, dengan jiwa yang siap untuk menerima keajaiban yang ditunggu-tunggu. Bagian 6. Kekuatan dua jiwa yang selaras. Bayangkan dua cahaya yang telah lama berjalan sendiri di lorong sunyi dunia. Keduanya memancarkan sinar yang tidak biasa, bukan dari keramaian, bukan dari pujian, tapi dari luka yang telah disembuhkan, dari doa yang tidak bersuara, dari kesabaran yang tidak dipamerkan. Mereka berjalan dalam kesepian yang berbeda. Namun semesta telah menulis satu titik di mana dua cahaya itu akan saling bertemu. Bukan untuk saling mengisi kekosongan, tapi untuk menyatu dan menciptakan terang yang tak pernah ada sebelumnya. Ketika dua jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang akhirnya bertemu, dunia berubah. Bukan karena bumi,
berguncang atau langit terbuka, tetapi karena ketenangan yang lahir dalam dada. Tidak ada yang perlu dijelaskan, tidak ada yang harus dibuktikan. Jiwa mengenali jiwa. Bukan karena fisik, bukan karena status, bukan karena logika, tapi karena frekuensi keduanya sama. Dan ketika itu terjadi, semua luka masa lalu tiba-tiba terasa berguna. Semua kehilangan menjadi masuk akal. Semua kesabaran akhirnya terasa tidak sia-sia. Inilah kekuatan dari dua jiwa yang selaras. Mereka tidak saling mengikat, tapi saling menguatkan. Mereka tidak saling menuntut, tapi saling mendukung. Tidak ada persaingan, karena yang satu tidak merasa lebih tinggi dan yang lain tidak merasa lebih rendah. Mereka berdiri sejajar, saling melihat dengan mata yang jujur dan hati yang terbuka. Tidak takut terhadap masa lalu, tidak ragu dengan masa depan. Karena mereka hadir sepenuhnya di hari ini, menghargai kehadiran satu sama lain, tanpa mengganggu jalan yang sudah ditetapkan. Cinta seperti ini tidak dibangun dari kebutuhan, tetapi dari pilihan. Kamu tidak mencintainya karena kamu tidak bisa hidup tanpanya. Kamu mencintainya karena hidupmu sudah penuh dan kehadirannya menambah makna. Ia tidak datang untuk menyelamatkanmu dari gelap, tapi untuk berjalan bersamamu di bawah cahaya yang kini telah kamu nyalakan sendiri. Dan begitu pula sebaliknya. Kamu datang dalam hidupnya bukan untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk menyatu dalam panggilan yang lebih tinggi, sebuah penyelarasan yang bukan hanya romantis, tapi juga spiritual. Saat dua jiwa seperti ini bersatu, mereka tidak hanya saling mencintai, mereka juga menjadi saksi satu sama lain. Saksi atas pertumbuhan, atas perubahan, atas proses penyembuhan. Mereka saling menjaga bukan karena takut kehilangan, tapi karena saling menghormati. Mereka tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memilikinya setiap waktu, tapi tentang tetap hadir meski dalam diam. Tentang percaya tanpa pengawasan, tentang mendukung tanpa mengendalikan. Dan yang lebih ajaib lagi adalah ketika cinta ini mulai memancarkan efek ke sekelilingnya. Ketika orang-orang yang melihat mereka tidak hanya iri, tapi tersentuh. Karena hubungan seperti ini bukan hanya membuat dua orang menjadi lebih kuat, tapi membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih hangat. Mereka bukan hanya pasangan, mereka adalah tim. Tim yang bekerja diam-diam, tapi mengubah arah angin. Tim yang tidak banyak bicara, tapi jejaknya membekas. Tim yang tidak harus tampil di hadapan dunia, tapi semestanya sendiri tahu ada kekuatan yang sedang menyatu. Cinta ini tidak sempurna. Akan ada hari-hari sulit, akan ada perbedaan, akan ada gesekan. Tapi bedanya adalah keduanya tidak lagi mencari cara untuk menang dalam pertengkaran. Mereka mencari jalan untuk tetap bersama. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, tapi saling memahami. Mereka tidak berlari saat luka muncul. Mereka duduk bersama, menyembuhkan luka itu dengan kejujuran dan kelembutan. Mereka tidak memakai topeng, karena cinta sejati tidak butuh penampilan.
Ia hanya butuh kehadiran. Bukan hanya tubuh yang saling dekat, tapi juga hati yang saling terbuka. Bukan hanya rencana bersama, tapi juga keyakinan yang searah. Ketika dua jiwa telah menyatu dalam panggilan yang sama, maka perjalanan hidup tidak lagi menakutkan. Badai menjadi tempat berlindung bersama, bukan ancaman untuk perpisahan. Dan pelangi setelah hujan bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang kemenangan yang dibagi dua. Di tengah dunia yang seringkali hanya mengenal cinta dalam bentuk sementara, cinta seperti ini adalah bukti bahwa sesuatu yang kekal masih ada. Bahwa penyelarasan itu nyata. Bahwa jiwa yang benar-benar tepat tidak hanya membuatmu merasa dicintai, tapi juga membuatmu merasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat untuk berubah, tanpa syarat untuk menjadi orang lain. Dan kamu tahu, kamu pantas mendapat cinta seperti ini, karena kamu sudah berjuang terlalu lama untuk sesuatu yang palsu, sudah terlalu sering menyerah pada cinta yang hanya tahu cara mengambil. Tapi sekarang, semesta sedang membawamu menuju cinta yang tahu cara memberi. Dan bukan hanya memberi, tapi memberi tanpa takut kehabisan, karena cinta seperti ini tidak pernah kering. Ia bersumber dari tempat yang dalam, tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang telah melewati jalan panjang penyucian jiwa. Cinta sejati tidak hadir untuk memamerkan, tapi untuk menghidupkan. Ia tidak perlu disorot, karena ia bersinar dengan sendirinya. Dan ketika dua jiwa seperti ini bertemu, semesta bergetar. Tidak karena kegaduhan, tapi karena kedamaian yang mereka pancarkan. Maka jika kamu merasa bahwa waktunya semakin dekat, bahwa getaran itu semakin nyata, persiapkan dirimu untuk menyambutnya. Bukan dengan takut, bukan dengan ragu, tapi dengan hati yang terbuka dan tangan yang siap menggenggam, bukan untuk memiliki, tapi untuk berjalan bersama, menuju panggilan yang lebih besar dari sekadar cinta, yaitu misi bersama untuk membawa cahaya bagi dunia yang semakin gelap. Karena cinta yang sejati tidak hanya membuat dua hati bersatu, ia membuat dua jiwa menjadi terang bagi semesta. Bagian 7. Ketika segalanya menjadi masuk akal, akan tiba satu momen dalam hidupmu saat semua yang dulu terasa seperti luka kini berubah menjadi alasan. Saat setiap penolakan yang menyakitkan, setiap kehilangan yang melemahkan, dan setiap malam yang kamu lalui sendirian akhirnya membentuk makna yang tak terbantahkan. Saat itu, kamu akan melihat ke belakang, bukan dengan air mata, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam. Bukan karena semuanya berjalan mudah, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak ada satupun dari itu yang sia-sia. Semesta tidak pernah bermain-main dengan perjalanan jiwa yang dipilih. Ia tidak menunda untuk menghukum. Ia tidak menyembunyikan untuk menyiksa. Ia menunggu sampaikah kamu siap. Siap bukan karena kamu tidak lagi takut, tapi karena kamu tahu bagaimana cara berjalan bersama rasa takut itu tanpa membiarkannya mengendalikan arahmu. Siap bukan karena kamu sudah menjadi sempurna, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat. Dan saat cinta itu datang, cinta yang selama ini hanya kamu kenal lewat doa dan harapan, kamu tidak akan merasa
seperti menemukan sesuatu yang baru. Kamu akan merasa seperti akhirnya pulang. Ada keheningan yang berbeda saat kalian berdua saling menatap. Bukan keheningan yang canggung, tetapi keheningan yang penuh pengertian. Seakan jiwa kalian telah bertemu sebelum tubuh ini sempat bertukar nama. Tidak ada kebingungan, tidak ada pertanyaan. Hanya pengakuan yang tulus, ini dia. Cinta ini akan terasa seperti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan. Ia akan hadir bukan dengan dentuman, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan janji-janji tinggi, tapi dengan tindakan kecil yang konsisten. Kamu tidak akan dibiarkan menebak-nebak. Kamu tidak akan dibiarkan bertanya-tanya apakah kamu cukup. Karena cinta sejati tidak membuatmu bertanya. Ia membuatmu mengerti. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu sedang mengalaminya, bukan lagi sekadar membayangkannya, disitulah kamu benar-benar memahami bahwa selama ini kamu tidak sedang menunggu cinta. Kamu sedang dipersiapkan untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan. Kamu sedang dipanggil untuk membentuk aliansi suci, sebuah penyatuan yang tidak hanya menyentuh hati, tapi mengguncang dunia dalam diam. Cinta seperti ini bukan hanya tentang dua orang yang saling menyukai. Ia adalah tentang dua jiwa yang punya misi serupa. Ia adalah tentang dua cahaya yang akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun menerangi jalan masing-masing. Ketika kamu bersamanya, kamu tidak hanya merasa dicintai, tapi juga dihormati. Kamu tidak hanya merasa dilihat, tapi juga dimengerti. Dan bukan hanya kamu yang merasa demikian, ia pun merasakan hal yang sama. Karena cinta sejati bukan tentang keseimbangan yang diperjuangkan oleh satu orang, tetapi tentang kesetaraan yang dipelihara oleh dua hati. Dan jangan kaget bila saat itu datang, banyak hal dalam hidupmu berubah dengan cepat. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena hatimu sudah selaras. Ketika hati selaras, semesta mengikuti. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Rezeki yang dulu tertahan mulai mengalir. Orang-orang yang tepat mulai mendekat. Semua karena kamu tidak lagi hidup dari rasa takut, tetapi dari rasa siap. Rasa siap untuk menjalani, untuk menerima, untuk mencintai, dan untuk memberi dalam kadar terbaik yang pernah kamu miliki. Cinta seperti ini tidak datang untuk menyelamatkanmu, karena kamu bukan orang yang perlu diselamatkan. Kamu adalah seseorang yang telah berdiri dari reruntuhan dan membangun dirimu kembali dengan tanganmu sendiri. Maka ketika cinta itu hadir, ia tidak datang dengan misi penyembuhan. Ia datang sebagai perayaan. Perayaan atas semua luka yang telah kamu sembuhkan sendiri. Ia datang sebagai bukti bahwa semesta tidak pernah lupa. Dan kamu akan melihat ke cermin dan menyadari bahwa wajah yang dulu menunduk karena kecewa, kini bersinar karena harapan. Kamu tidak lagi memeluk masa lalu. Kamu tidak lagi bersembunyi dari trauma. Kamu hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Dan dalam kehadiran penuh itulah, kamu memberi tempat bagi cinta untuk berakar dan tumbuh. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyatuan. Ini adalah cinta yang membuatmu ingin menjadi lebih baik, bukan karena kamu merasa kurang,
tetapi karena kamu tahu kamu layak untuk bertumbuh bersama seseorang yang tidak akan meninggalkanmu saat kamu sedang berproses. Cinta yang tidak membuatmu lelah mempertahankan, tapi membuatmu tenang saat berdiam. Cinta yang tidak menguji ketahananmu, tapi menghargai keberadaanmu. Dan saat kamu menengok ke masa lalu, kamu tidak akan lagi melihatnya sebagai beban. Kamu akan melihatnya sebagai bukti bahwa kamu layak mendapatkan yang paling indah. Bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa semesta mengatur segalanya dengan tepat, meski dulu rasanya begitu menyakitkan. Semua luka, semua kehilangan, semua air mata yang jatuh diam-diam, semuanya mengarah ke satu titik ini. Titik di mana kamu akhirnya berkata, "Aku mengerti sekarang. Aku siap." Inilah klimaks dari perjalanan panjangmu. Bukan akhir, tetapi awal dari segalanya. Awal dari hidup yang tidak lagi didorong oleh kekurangan, tapi oleh kelimpahan. Awal dari cinta yang tidak lagi dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh keberanian. Awal dari hubungan yang tidak sekadar menyatukan dua tubuh, tapi juga menyelaraskan dua jiwa yang sejak awal sudah saling memanggil dalam sunyi. Dan kamu, jiwa yang terpilih, telah sampai di ambang itu. Ambang di mana cinta yang kamu doakan akan segera menjadi nyata. Ambang di mana semesta tidak lagi menundanya. Karena kamu tidak lagi menunda dirimu sendiri. Kamu telah hadir sepenuhnya. Kamu telah membuka jendela hatimu seluas-luasnya, tanpa lagi ketakutan akan kehilangan, karena kamu tahu apa yang sejati tidak pernah meninggalkan, apa yang murni tidak akan menyakitimu, dan apa yang ditakdirkan selalu menemukan jalan pulang. Kamu tidak akan bingung saat itu datang, karena kedamaian yang kamu rasakan akan menjawab segalanya. Bukan lewat kata, tapi lewat getaran, lewat detak yang terasa familiar, lewat senyuman yang seolah berkata, "Kita akhirnya sampai." Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu satu hal dengan pasti, bahwa semuanya, setiap luka, setiap air mata, setiap kesunyian, ternyata sedang menuntunmu pulang, bukan ke seseorang, tapi ke bagian dari dirimu yang akhirnya siap mencintai dan dicintai, sepenuhnya, tanpa syarat dan tanpa ragu. Dan kini, saat semua bagian telah terbuka dan setiap kata telah menyentuh sisi terdalam dari jiwamu, biarkan kalimat terakhir ini menjadi pelukan yang kamu butuhkan setelah perjalanan panjang yang sunyi. Bukan pelukan dari seseorang di luar sana, tetapi pelukan dari dirimu sendiri. Dari versi dirimu yang telah bertahan, dari versi dirimu yang tak menyerah, dari versi dirimu yang selama ini diam-diam tetap berharap meski dunia tampak sepi dan asing. Kamu telah melewati banyak hal, terlalu banyak untuk diabaikan, terlalu dalam untuk disangkal. Tapi di tengah semua luka, kamu tidak hancur. Kamu justru menjadi seseorang yang baru, lebih kuat, lebih peka, lebih berani untuk mencintai lagi. Dan cinta yang akan datang padamu bukan cinta biasa. Ia adalah cinta yang dipilih, ditakar dengan sabar, dan diantar tepat waktu.
Hari ini, semesta tidak sedang memberimu janji. Ia sedang memberimu konfirmasi bahwa apa yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan, bahwa yang kamu siapkan ruangnya sedang mendekat, dan bahwa dirimu yang dulu hanya bertanya, "Kapan?" kini telah menjadi jawaban itu sendiri. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena hatimu telah terbuka. Terbuka untuk percaya lagi, menerima lagi, dan mencintai lagi. Jangan takut, jangan ragu. Yang akan datang tidak akan menyakitimu. Yang akan datang tidak akan membuatmu merasa kurang. Ia akan hadir membawa damai, bukan kebingungan, membawa arah, bukan kebimbangan, karena cinta sejati tidak datang untuk menguji, tapi untuk menyatu. Maka kini, dengan segala keberanian dan ketulusan yang telah tumbuh di dadamu, aku undang kamu untuk menyatakan kesiapanmu. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak sekadar membaca pesan ini, tapi kamu telah menerimanya dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa jiwamu menyambut pesan ini dengan hangat. Klik berlangganan agar kamu tetap terhubung dengan pesan-pesan yang akan membimbingmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak satu pun pesan penting terlewatkan di musim ini. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima keajaiban yang telah lama kamu doakan. Karena ini bukan akhir dari kisahmu. Ini adalah permulaan. Dan apa yang akan datang padamu bukan sekadar perubahan, tapi perwujudan dari segala hal, baik yang dulu hanya kamu bayangkan. Semesta sudah mengingatmu. Dan sekarang dunia akan menyaksikan.